Ya, saudara masih dalam bincang inspiratif bersama saya Sri Tania dan juga narasumber saya yaitu masih dengan Pak Yustianto sebagai akademisi hukum Unila. Pak melihat perdagangan manusia ini memang banyak merekrut anak-anak di bawah umur begitu. Terus kemudian bagaimana upaya perlindungan bagi si korban ini, Pak? Kalau menurut hukum sendiri seperti apa? Iya, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah disampaikan secara tegas, lugas, jelas. Ya, salah satunya adalah bahwa usia anak ya itu dari 1 tahun dari dia semenjak dilahirkan sampai umur 18 tahun, maka dia disebut sebagai anak-anak. Anak-anak itu punya hak untuk dilindungi, ya. Semua anak tentunya. Semua anak itu punya hak untuk dilindungi, baik oleh orang tuanya, ya, mau masyarakat maupun negara. Mereka diberikan hak untuk mendapatkan asupan yang baik, yang halal, lalu kemudian diberikan pendidikan yang layak, lalu diberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap anak itu. Jadi anak itu harus di bawah perlindungan. Kalau misalkan orang tuanya tidak bisa melindungi, negara harus ambil alih untuk menjadi perlindungan negara. Perlindungannya itu ya misalkan dalam hal bagaimana memenuhi gizi mereka, asupan mereka, lalu kemudian bagaimana diberikan pendidikan yang layak, bagaimana diberikan pendidikan akhlak yang baik, begitu loh. Nah, sementara dengan keadaan sosial sekarang yang cukup memprihatinkan, katakanlah begitu, memprihatinkan, ini kemudian mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak, gitu loh. Anak-anak ini kan selalu tergiur dengan iming-iming, janji-janji, harapan, lalu kemudian perlindungan oleh pihak-pihak yang merasa mampu, oleh pihak-pihak yang mengatakan bahwa dia lebih tepat, dia lebih bisa untuk sebagai pihak yang melindunginya, dia sebagai pihak yang mampu untuk mengantarkan cita-citanya. Sementara kan anak-anak itu kan harus kita harus kita berikan kebebasan dalam artian menumbuh kembangkan apa yang menjadi angan-angan cita-citanya. Itu kewajiban kita untuk meneruskan. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat eksploitasi anak ini yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan apalagi beberapa kasus juga kemudian diizinkan oleh orang tuanya. Ini cukup sangat memprihatinkan dengan keadaan sekarang ini, gitu loh. Nah, harusnya segera dilakukan peningkatan pemahaman, harus segera dilakukan peningkatan kesadaran. Itu satu. Lalu kemudian harus dilakukan upaya-upaya preventif kepada mereka, pencegahan kepada mereka, bahwa kasih pemahaman anak-anak tidak boleh bekerja. Anak-anak itu tugasnya belajar, begitu secara singkat. Anak-anak itu harus menggapai cita-citanya, angan-angannya. Berarti memang harus pemahamannya terlebih dahulu yang diberikan. Mindsetnya harus disampaikan, harus dirubah dan harus ditanamkan, begitu loh. Nah, anak-anak ini bekerja kan karena diminta, karena disuruh, gitu loh. Padahal dengan waktu dia sebagai anak-anak, harusnya dia harus mampu mengembangkan potensi di dalam diri dia, dan itu tugas kita untuk mengembangkan. Baik Pak Yustianto, tadi kita sudah berbicara banyak mengenai perdagangan manusia, dan tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak begitu. Dan melihat dari kinerja pemerintah setempat begitu, bagaimana sih Pak? Apakah memang pemerintah akan mampu untuk menutup lokalisasi yang ada di daerah-daerah tertentu? Iya, yang jelas sebegini ya. Banyak terjadi, ada beberapa fenomena yang terjadi kenapa lokalisasi itu sampai sekarang masih berlangsung. Padahal jauh sebelumnya itu komitmen pemerintah untuk menutup lokalisasi itu, untuk melokalisir persoalan sosial tersebut. Ini kan yang disebut dengan penyakit sosial sebetulnya. Nah, yang pertama yang harus dilihat itu adalah pemerintah melakukan pembiaran. Pembiaran. Dan jangan-jangan saya melihat pemerintah terlibat dalam hal terjadinya tetap lokalisasi itu. Kan itu tidak tertutup dan secara langsung semua orang bisa melihat lokalisasi itu. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa,
sampai misalkan orang-orang tua juga bisa melihat bahwa praktek-praktek lokalisasi itu masih tetap berlangsung gitu loh. Nah, harusnya ketika pemerintah daerah katakanlah sudah tegas untuk menutup itu, harus punya komitmen untuk ditutup gitu loh. Jangan dibiarkan. Kalau ini kan tidak, ini dibiarkan. Beberapa momentum politik misalkan, itu kemudian menumbuhkan semangat bahwa lokalisasi itu dilindungi. Gitu. Itulah yang kemudian sepertinya mereka mempunyai rasa percaya diri untuk terus tetap ada begitu. Tetap ada gitu. Karena mereka merasa didukung oleh segelintir pihak begitu. Iya, dan ini yang sangat memprihatinkan itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, lalu kemudian dipergunakan sebagai alat komoditi ya, yang harusnya tidak layak untuk Terus kemudian jika tadi dikatakan bahwa sebenarnya lokalisasi ini jika tetap masih ada di lingkungan dan pemerintah tidak terkesan membiarkan, apa dampak sosial yang akan ditimbulkan? Nah, justru kita sedih dengan persoalan itu tetap terjadi sampai sekarang. Ini kan menghancurkan identitas pribadi, identitas daerah, sampai kepada identitas bangsa, katakanlah gitu. Ya. Identitas kita sebagai orang timur katakanlah dengan praktik semacam itu, ya ini menghancurkan nilai-nilai sosial, bukan tadi nilai identitas daerah, tapi nilai sosial, nilai agama juga, lalu kemudian nilai kesukuan yang di situ itu semuanya hilang gitu. Kita termasuk yang sangat prihatin ya, sedih gitu loh. Nah, kenapa pemerintah tidak komitmen langsung untuk melakukan penindakan gitu loh. Segera lakukan upaya-upaya pertama untuk mengendalikan supaya jangan berlangsung praktek itu. Mengendalikan dalam artian apa? Harus segera dirubah mindset masyarakat yang ada di sana. Harus dirubah masyarakat yang hidup mengandalkan dalam praktik-praktik itu sampai kepada pelakunya, pelindungnya ataupun orang-orang yang di situ. Semuanya harus dirubah mindsetnya. Yang paling penting adalah sebetulnya harus kemudian meningkatkan jiwa entrepreneurnya di sana. Artinya harus ada jiwa wirausaha yang harus dimunculkan. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemerintah. Untuk apa? Pemerintah mengalokasikan salah satu anggaran kebijakannya untuk menyelesaikan problem itu. Baik sekali, luar biasa sekali Pak Yustianto. Memang kalau kita berbicara dengan perdagangan manusia ini sangat krusial dan melibatkan beberapa pihak begitu. Tapi lagi-lagi jika memang kita serius untuk memperbaiki keadaan ini, mungkin saja ini akan terwujud kehidupan sosial yang akan lebih baik seperti Pak Yustianto. Baik, terima kasih Pak Yus telah hadir di Bincang Kompas TV kali ini untuk membahas memang permasalahan yang fenomena yang sudah terkuak di Bandar Lampung. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Dan baik saudara, demikianlah Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung kita kali ini. Saya Siti Tania mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung pamit undur diri. Tabik pun.